Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Pratiwi, mahasiswi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Teorema Pitagoras. Nah, sebelum mempelajari materi ini, ada baiknya kita mengetahui siapa itu tokoh Pitagoras. Seperti judulnya, tokoh Pitagoras yaitu Pitagoras itu sendiri. Pitagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pitagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang unik, ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pitagoras. Orang-orang Yunani sudah mengenal penghitungan ajaib ini. Walaupun faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pitagoras, karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pitagoras menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Selanjutnya yaitu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Berdasarkan gambar 1, 2, dan 3, kita bisa menyusun 4 segitiga siku-siku seperti pada gambar 1 ke dalam persegi pada gambar 2. Kita perlu membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perhatikan bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar 1 adalah A ditambah B dikuadratkan atau A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Luas setiap segitiga adalah setengah AB, sehingga jumlah luas keempat segitiga adalah 2AB. Dengan menggunakan pengurangan, luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurang 2AB atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan gambar 3. Gambar tersebut disusun dari potongan-potongan gambar 1 dan gambar 2. Dengan demikian, luas persegi pada sisi hipotenusa adalah C kuadrat. Dan jumlah luas persegi pada kedua sisi tegaknya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya yaitu segitiga siku-siku. Mengapa kita perlu memahami kembali segitiga siku-siku? Karena teorema Pitagoras merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku merupakan sebuah segitiga yang salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat ini disebut dengan hipotenusa atau sisi miring yang merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku itu sendiri. Nah, sisi yang membentuk sudut 90 derajat yaitu sisi B dan sisi A. Sedangkan sisi yang menunjukkan hipotenusa yaitu sisi C. Selanjutnya yaitu triple Pitagoras. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras disebut triple Pitagoras. Kita menguji triple Pitagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kedua penghitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pitagoras. Panjang sisi segitiga siku-siku adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat, P kuadrat min Q kuadrat, dan 2PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk triple Pitagoras. Seperti pada tabel berikut, misalkan diketahui nilai Q 2 dan P 1. Maka pada rumus P kuadrat ditambah Q kuadrat menghasilkan nilai yaitu 5. Sedangkan pada rumus P kuadrat min Q kuadrat menghasilkan nilai 3. Dan pada rumus 2PQ menghasilkan nilai 4. Nah, hasil dari ketiga perhitungan rumus tersebut menghasilkan sebuah hubungan yaitu 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, di mana nilai-nilai tersebut membentuk sebuah triple Pitagoras. Nah, nilai 5, 3, dan 4 tersebutlah yang dinamakan triple Pitagoras karena mereka saling berhubungan satu sama lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.